Hello YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam damai untuk Indonesia. Selamat datang di channel Farah Banget. Channel ini akan membahas beragam hal, sisi-sisi lain dari kehidupan yang pastinya belum ada di channel YouTube manapun guys. So, jangan lupa dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe atau berlangganan dan nyalakan loncengnya agar kalian selalu update dengan video-video terbaru kita. Dan yang paling penting, tonton sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Farah, Waalaikumsalam warahmatullahi bagaimana wabarakatuh. keadaan? Alhamdulillah, so far so good. Wah, keren banget. Bukan sogut yang itu ya, Iya. bukan makanan ya, Mbak. Bukan. Jadi ya walaupun channel kita belum terlalu ramai banget nih, Mbak. Iya. Tapi kita terus berkarya terus ya, Mbak. Terus, Terus aja. Buat dokumentasi juga kali, Mbak ya. betul sekali. Siapa tahu kan bisa ya ada yang bisa ngambil hikmah, Betul. ngambil pelajaran dari Pasti. sini kan. Yang penting bermanfaat. Pasti sih bermanfaat buat gua sendiri, pasti itu bermanfaat karena memang kita tuh kayak ya istilah kerennya podcast Mak. Iya. Ya, podcast ini tuh nggak pakai ini ya, nggak pakai skrip, Enggak. jadi mengalir aja, ngobrol aja gitu. Sekarang ini Mak udah mulai masuk episode ke-6 gitu Mak. Ya. Nah, sekarang ini yang gue pengen tanya banget nih, masalah ini nih, kita akan bahas kali ini masalah Nyi Roro Kidul nih Mak. Nah, Misteri Nyi Roro Kidul, karena udah nyari-nyari di YouTube itu ada cuman mitos, apakah terus legenda, mitos, gitu. apakah legenda? Gitu. Jadi ini sih beda sih dari YouTube yang lain sih, makanya buat gua sendiri tuh menarik banget nih Mak. Jadi langsung aja guys, nggak selama-lama kita nanya sama Mak langsung nih, apakah Nyi Roro Kidul tuh ada apa enggak Mak sebenarnya Mak? Dari hal yang apa namanya, penglihatan supranatural atau apapun itu istilahnya, itu memang ada Ada ya. sosok Nyi Roro Kidul itu memang ada. Jadi itu gimana tuh Mak awalnya, mungkin kalau bisa gitu Mak, kalau bisa sih maksudnya awalnya tuh dia itu dari mana gitu loh Mak, Kan- apa munculnya tuh awalnya gimana gitu. Kan banyak yang apa namanya, cerita-cerita yang memposisikan Nyi Roro Kidul ini seperti ini gitu loh, apa, legenda, mitos atau apalah itu yang urban legend dari sebuah kota gitu kan. Tapi sebenarnya itu bukan mitos atau legenda dan memang ada. Ya itu kalau bisa Mak, menurut gua awalnya itu mungkin awalnya mungkin siapa Hal beliau itu, siapa gitu Mak. Dia memang seorang ratu Hmm. dari zaman dulu. Ya kisaran kerajaan zaman dulu lah ininya, hidupnya itu. Cuman yang kayak begini ya Bang, apa namanya Mak menjelaskannya itu, kalau hal yang goib apa itu awal dan terjadinya itu tidak bisa kita paparkan gitu loh. Kita Iya. kenapa jadi bisa dia disebut begini, awalnya dia berada itu apa ya, karena dia diciptakan jauh-jauh sebelum juga adanya kita gitu loh. Jadi susah untuk mencari asal usulnya awalnya adanya itu kenapa yang jadi melegenda itu karena pantai laut selatannya itu. Nah itu dia, kenapa tuh Mak, kok di pantai laut selatan Ya karena itu daerah kekuasaan dia. Memang kekuasaannya di Memang sana ya. kekuasaan dia. Jadi seluruh yang sekitaran laut selatan itu memang sampai ke daerah-daerah Sukabumi, Jawa Berarti memang Barat. awalnya itu dulu memang sudah berbentuk, maksudnya namanya itu memang Nyi Roro Kidul atau dia itu awalnya manusia gitu Mbak? Iya. Awalnya? Awalnya memang Oh, manusia. manusia. Kebanyakan yang menjadi jin yang istilahnya mempunyai kekuatan itu tuh mereka hanya jasadnya yang tidak ada. Nah, sebagai ininya ruhnya yang lepas gitu.
ada yang bersifat kayak Wali Songo apa itu sebenarnya ruhnya masih ada. Sampai sekarang pun masih ada gitu. Termasuk juga yang model Nyi Roro Kidul, yang melegenda, yang apalagi salah satunya ya sebangsa itulah, itu memang masih ada. Jadi masih dari manusia gitu Mak. Benar itu Mak. Iya, benar, dari Sosoknya manusia. bisa dilihat nggak? Maksudnya awalnya dulu siapa gitu? Ya. Dia seorang pemimpin, ratu lah istilahnya, Ratu, ya? disebut ratu. Memang Di ratu. daerah dia itu memang disebut ratu. Ada daerah kekuasaan yang dia pegang, yaitu anaknya dia raja atau istri raja gitu Mak. istri Raja. Istri raja, jadi terus mungkin pasti ada tragedi itu Mak. nggak ada sih. Nggak ada ya? Sejauh ini ya, cuman dia memang merasa dihianati, Merasa sakit hati mungkin. merasa sakit hati, dihianati, dan akhirnya ya kan ada legenda yang dia yang suka iniin cowok lah atau apa, itu karena dari bentuk rasa sakit hati. Ya, jadi kalau yang gue baca di YouTube Mak, gue lihat di YouTube, buat tonton YouTube nih, jadi itu tuh seorang putri Mak, seorang putri yang kecantikannya tuh luar biasa, sehingga membuat orang-orang di sekitarnya tuh kayak iri. Gitu Mak, saingan gitu kan. Lalu dia pergi ke pantai, lalu ya itu kayak mendapat bisikan, kayak mendapat apa, langsung dia malah ditelan laut, tapi jadi Memang banyak versi cerita yang beragam, intinya begitu kan. Tetapi sebenarnya bukan seperti itu. oh gitu Mak. Kalau yang menurut Penglihatan ini Mak ya. Namanya Kadita Mak, Putri Kadita soalnya dulu tuh. Itu macam-macam, yang ada yang menyebut putri inilah apa. Sebenarnya dia orang biasa yang dipersunting oleh seorang raja. gitu. Nah, karena rajanya ini suka dengan perempuan lain apa ya, mungkin seperti itulah ya. Intinya merasa ada sakit hati, itu dia kabur. Nah, terus dia karena faktor mukanya, kelembutan hatinya, sikap baik hatinya apa tuh, jadi banyak orang yang ngikut gitu loh. Ini lama-lama akhirnya tercipta sebuah ya bentuk kekuasaan wilayah yang dia pemimpinnya. Seperti itu ya Mbak, yang lihat ya. Jadi berarti dia sendiri yang membuat kekuasaan daerah gitu ya. wilayah itu untuk dia iniin. Karena setelah itu dia tapi menjelma bukan gitu. dia juga ya yang ingin jadi ratu. Orang-orang yang ada yang udah ikut dengan yang dia, yang merasakan kebaikan, merasa dibantu, yang merasa ada hutang budi, ya akhirnya tanpa dikomando atau apa mengangkat dia sebagai pemimpin mereka. Karena ya itu tadi sikapnya yang bijaksana, lemah lembut, cantik. Emang ini kalau ini agak masuk akal. Soalnya kalau yang di YouTube itu kan mitosnya ya itu malah jadi sakit hati terus ke pantai, lalu jadi Nyi Roro Kidul, kan agak kesukaannya itu sebenarnya kenapa pantai laut selatan itu karena dia memang kesukaan dia itu berada di pantai. Gitu. Dia suka menyendiri di pantai, duduk bersenandung, bernyanyi, yang ya istilahnya pakai yang iniannya dia duduk sendiri merenung seperti itu. Itu berarti kerajaannya itu memang ada ya Maya? Ada. Di pantai selatan itu ya? Ada. Sampai sekarang masih ada. Masih Kalau ada ya? memang ada, mungkin banyak udah yang pernah ngelihat bentuk kerajaannya gimana, itu memang ada. Wow, seru sekali nih. Bagi yang penasaran boleh itu dicoba. Iya Mas. Jadi itu kan dari kecil sih sebetulnya kan. Gue tuh dari kecil guys pengen tahu. Sebenarnya tuh ya gue baca-baca sekilas aja sih tadi, makanya yang gue tahu tuh cuman seperti itu. Nah, makanya tempo hari tuh pernah kita ngobrolin ini nggak direkam tapi kan cuma sedikit ya Mbak ya. Dan memang kan apa namanya pelukis kayak Basuki Abdullah pernah melukis, terus ada ruangan di hotel apa yang dekat pantai selatan itu yang memang dikosongkan 308. Nah itu memang ke situ Mbak. Memang
seperti itu. Hmm. Bung Karno sering ini ke situ juga sowan atau apa memang. Nah ini yang bingung lagi gini mah. Jadi kan katanya Nyi Roro Kidul itu kan di pantai selatan ya, Mak. Cuman kan kayaknya kok rumor yang gua denger gitu ketika gua tinggal di Jogja dulu tuh sama juga kayak Gunung Merapi, Keraton Jogja, Keraton Solo, kok kayaknya ada Memang kaitannya juga. berkaitan, memang Oh, gitu. berkaitan. Kaitannya itu, gimana Bang. tuh, Mak? Ya itu tadi karena wilayah apa namanya aura dari kepemimpinan dia, dari ini dia itu menarik semuanya. Itu loh, mencakup semuanya. Bukan berarti dia cuman satu wilayah yang dia iniin dia pegang, enggak, semuanya. Sampai ke keraton apa itu memang wilayah ya istilahnya sering dia datangin, yang sering dia sambangin, yang sering dia berikan bantuan Oh, gitu, apapun itu. Itu kan Indonesia kali Mak, apa Jawa doang, apa seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia sebenarnya, ya? Bang. Sebenarnya. Seluruh Indonesia. Ya kalau ngelihat ini sih harusnya seluruh Indonesia sih. Berarti kan sosoknya baik dong, Mak ya? Baik, Harusnya. baik, memang baik. Nah, yang Tidak seperti yang digambarkan. Yang pernah gue denger itu gini, maksudnya sisi misterinya ya, misteri yang gue dengar itu kan tentang masalah pesugihan itu, Mak. Jadi pesugihan itu sempat dengar cerita gue dulu. Jadi kalau pesugihan Nyi Roro Kidul itu jadinya nanti kita jadi tumbal untuk jalannya dia gitu. Kita tuh nanti kayak manusia itu jadi Tempat, jalan keretanya dia gitu loh. Bukan, Enggak gitu ya, Mak? enggak ada itu. Berarti itu sosok lain mungkin atau gimana? Sosok lain sudah dipastikan karena kalau kita benar-benar apa masuk ke dalam wilayah seperti itu, Bang, melihat sosok Nyi Roro Kidul itu susah untuk diucapkan karena suaranya pun lembutnya itu seperti air yang mengalir di sungai yang gimana sih kalau kita lihat air itu kan kayak ada suara kalau mengalir, itu seperti itu suaranya dia. Apa sosoknya, pokoknya susah digambarkan, tidak seperti perempuan-perempuan lain gitu loh. Jadi apa? Anggunnya, bersahajanya itu ini banget. Kaitannya sama Gunung Merapi itu juga, Mbak, berarti ya? Iya, Gunung Merapi. memang ada. Keraton Jogja mungkin ada jadwal mungkin ya, Mbak? Memang dia apa keliling gitu loh, Bang. Atau mungkin memang itu sosok yang sangat berpengaruh, Mbak, di Indonesia.